Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Angka persebaya akibat judi online. Penggerbekan ini dilakukan setelah mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Game On Podcast. Saya Naufal Ramadana Asadullah dengan NIM 230210201010 sebagai host pada podcast kali ini. Dan hari ini kita akan menjelajahi dunia game online yang terus berkembang. Bersama saya ada dua pemateri hebat, yaitu saya Esta Irenggarni dengan NIM 2302102011055 dan saya Nova Sela Ramadhani dengan NIM 2302110201029. sebelumnya gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. sehat dong. Kesibukan yang kalian jalani untuk saat ini apa? Oh, kita pastinya kuliah ya? Ya pasti itu. Terima kasih ya udah menyempatkan untuk hadir pada hari ini. Jadi mungkin kita langsung aja ya, kita akan membahas tentang pengertian game online, dampak dan kasus-kasus, serta nanti akan kita akhiri dengan pemberian edukasi tentang cara kita menanggulangi kasus kecanduan game online. Nah, dari sudut pandang para bintang tamu, bagaimana tentang game online yang saat ini sedang tren di kalangan masyarakat? Jadi menurut saya game online itu pada dasarnya permainan yang biasanya kita mainkan lewat internet atau jaringan sejenisnya. Biasanya game online ini pakai teknologi terbaru kayak modem dan koneksi kabel. Kebanyakan game online sekarang ditawarkan sebagai layanan tambahan dari penyedia internet atau bisa juga langsung diakses dari perusahaan yang membuat game tersebut. Nah, game online ini bisa dimainkan bareng-bareng. Jadi semua komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan bisa main bareng di waktu yang sama. Menurut Mbak Sela, bagaimana? Jadi kalau menurut aku nih, aku pernah baca internet di salah satu laman ya. Nah, kalau di internet itu menyatakan kalau game online itu sebenarnya teknologi, bukan jenis game. Jadi lebih ke cara kita untuk menghubungkan pemainnya, bukan tipe permainannya. Jadi game online ini juga banyak jenisnya, mulai dari yang simple banget nih berbasis teks sampai yang pakai grafik super kompleks di dunia virtual, di mana banyak pemain bisa ada di sana secara bersama-sama dan memainkan game tersebut secara bersama. Nah, game online ini itu gak juga hanya digemari oleh remaja seperti kita ya, tetapi game online ini juga banyak digemari oleh orang dewasa dari berbagai latar belakang, seperti mulai dari usia 25 sampai 30 tahun ke atas. Nah, banyak nih yang masih memainkan game online seperti Mobile Legends, PUBG, terus ada Domino atau Slot. Nah, ngomong-ngomong tentang game online, ini gimana sih pengalaman kalian bermain game online kayak PUBG, Mobile Legends atau lain sebagainya selama ini? Kalau aku sih lebih ke Mobile Legends ya. Sebelum ke pengalamanku, aku jelasin dulu nih tentang tingkat. Ada tingkatan skin mulai dari yang termurah, yang cuma beda warna, ada juga yang beda efek tapi juga yang paling mahal. Itu bagus banget dari X. Sampai orang-orang itu rela ngeluarin uang berapapun hanya demi skin tersebut. Nah, dulu pengalaman itu nggak tentu, kadang satu minggu 4-5 kali. Berarti termasuk pelayan sultan gitu ya? Enggak juga sih. Dan juga itu belum tentu dapat karena itu sistemnya spinner dan itu hobi-hobian. Kadang satu kali spin langsung dapat, kadang berkali-kali spin belum dapat. Aku pernah soalnya waktu ada event skin, aku main banget skin itu karena event skinnya bagus dan skinnya itu limited edition. Waktu itu aku top dan sialnya itu aku belum dapat. Semenjak itu aku udah jarang top up, aku cuma top up ketika event tertentu yang menurutku murah. Kalau aku sih ya, aku
aku main Mobile Legends juga, tapi menurutku itu ya skin itu tidak terlalu berpengaruh waktu main game gitu ya. Jadi yang terpenting itu skill. Jadi menurutku percuma meskipun skin bagus, tapi skill kurang gitu kan. Kecuali mungkin para streamer ya. Kalau para streamer itu kan mereka harus punya skin agar mereka dapat menarik viewers gitu ya, viewers yang banyak, dan biasanya saat live mereka juga dapat saweran dari viewers mereka. Jadi meskipun banyak mengeluarkan uang demi skin, mereka juga dapat uang dari viewers mereka. Jadi tidak terlalu merugikan gitu ya. Jadi untungnya masih ada beberapa uang yang sisa mungkin gitu ya. Soalnya dari viewers tersebut juga gak mungkin cuma dapat 10 atau 50 gitu-gitu. Kalau Mbak Sela ini main Mobile Legends atau main game online yang lain? Kalau aku sih gak terlalu begitu paham ya tentang Mobile Legends, tapi kalau PUBG ini aku pernah tahu nih sedikit-sedikit. Kalau di ML atau Mobile Legends ini mungkin hanya skin aja ya, tapi kalau di PUBG ini mulai dari senjata, kostum, properti di dalam game ini tuh belinya secara terpisah, jadi lebih banyak mengeluarkan uang untuk top up UC, dan UC PUBG itu lebih mahal ya dari Mobile Legends. Gak hanya UC yang mahal, tapi kapasitas MB dari game ini pun jauh lebih besar. Jadi rata-rata para player dari PUBG ini membeli HP yang kapasitasnya itu penyimpanannya lebih besar dan harganya juga tidak tergolong murah ya. Berarti itu maksudnya 11-12 sama PUBG sama Mobile Legends itu maksudnya 11-12 ya. Tapi kan ini hanya sebatas game aja gitu. Udah mulai banyak gitu, apalagi yang lagi viral nih sekarang. Jadi ini nggak cuma sebatas game di dalam tersebut, juga ada kayak situs perjudian gitu, situs judi gitu ya. Yang lagi familiar nih sekarang seperti Domino, Candy Crush, terus kakek Legend of gimana? Iya nih, aku juga pernah tahu. Jadi game ini nih familiar banget, namanya tuh Candy Crush. Padahal dulu Candy Crush itu hanya permainan game biasa di mana anak-anak juga ikut bermain game ini. Setahu tuh game ini mulai sepi sih peminatnya. Tetapi sejak ada fitur baru, yaitu fitur baru ini berbentuk berbentuk kayak semacam judi gitu loh. Jadi banyak orang yang tertarik gitu. Jadi sekarang mulai banyak yang download game ini karena menghasilkan uang yang menyebabkan kecanduan, seperti salah satu berita yang aku baca, yaitu seorang pastor Katolik di Amerika Serikat dilaporkan telah ditahan karena mencuri uang gereja senilai 40 US dollar atau sekitar 647 juta rupiah akibat kecanduan game online Candy Crush. Berdasarkan laporan dari auditor, pastor bernama Lawrence Kozak menggunakan kartu kredit gereja untuk transaksi mikro dalam game di Candy Crush dan Mario Kart Tour. Jadi serem juga ya, bisa buat orang lupa sampai hilang kendali, sampai ngambil hak orang lain, padahal itu sebenarnya sudah diatur oleh operator judi. Soalnya aku pernah lihat di salah satu laman internet ya yang menjelaskan hal tersebut. Ada nih, aku ada nih videonya sebenarnya. Coba nanti ditampilin dia nih. Oh boleh, nanti ditampilin. Ayo teman-teman, main ya lihat nih. Nah, ntar saya masuk ke game kontrol di sini. Ini gue udah main berarti ini posisinya. Oh, udah main. Oke. Ini gue kepengen tahu gue dapat berapa berarti. Betul sekali bang. Jadi kita bisa di setting sini. Nah di sini nanti kalau bang tampilin ada akun saya nih, ruang rehab, mainnya di pragmatik. Nah coba abang liatin ke viewers. Ya. Klik-klik coba, nggak akan dapat scatter. Nggak dapat kan? Lagi sekali lagi bang. Oke. Nggak dapat. Nah nggak dapat scatter kan? Kita setting dapat scatter dengan jumlah yang saya tentukan. Oke. Brengsek juga lu ya. Dan tahu ini ya. Dan saya kasih kali 100 bang ya, turun nih kali merahnya nih ya. Ini gila nih teman-teman. Nah nggak dapat kan? Saya setting nih, set. Coba klik lagi sekali, dapat bang. Totalnya 1.579.480 perak. Tandain. Catat teman-teman. Catat.
1.579.480. Udah nih dapat nih. Coba lihat. Teman-teman, kita dagdikduk ya. Berapa hasilnya? Cocok kan sama awal? 1.579.480. Ah. 1.579.480 perak. Betul. Jadi itu mungkin ya di game slot itu ya itu kan udah ada kayak operator dulu di belakangnya gitu kan di setting ya. Jadi meskipun kita mau top up berapapun gitu ya itu belum tentu dapat juga gitu. Dan kemungkinan itu ya meskipun dapat cuma wis dapat 5 juta atau sekian gitu ya itu gak ngembaliin modal yang sebelumnya gitu. Jadi habisnya 10 juta dapatnya 5 juta. 5 juta. Ya, jadi jadinya. Oh, jadi kayak gitu ya konsepnya. Aku baru tahu juga kalau game slot atau domino ini udah direkayasa oleh pihak operator dari gamenya tersebut. Iya, aku pernah lihat video yang kebetulan lewat di FYP ku tentang edukasi judi online ini. Saat aku lihat komentarnya tuh malah banyak netizen yang ngeyel dan tetap memainkan game judi online ini karena kebanyakan dari mereka yang percaya bahwa dari game judi online ini bisa memperkaya hidup mereka. Berarti game online ini sangat berdampak ya bagi kehidupan gitu kan. Nah, kalau menurut kalian tuh dampaknya itu apa aja sih? Kalau menurut aku ya, itu dampak positifnya itu menurut aku bisa melatih pengembalian keputusan dengan cepat karena game online ini itu seperti PUBG Mobile Legends ini kan melibatkan tantangan yang memerlukan strategi pemikiran dan kecepatan berpikir. Nah, untuk bisa berhasil pemain kan harus mengambil keputusan dengan cepat ya dan tepat seperti dalam permainan yang meminta strategi dan eksekusi segera. Nah, bisa juga untuk membantu pertemanan. Nah, game online menyediakan platform untuk berinteraksi sosial yang memungkinkan pemain itu untuk berkenalan dengan orang baru dan membangun komunitas virtual. Jadi ketika waktu di in-game kita itu gak selalu bermain dengan teman yang kita kenal aja kan. Bisa jadi kita bermain dengan pemain random, kita bisa menambah teman dan saling berinteraksi secara virtual. Oh, jadi gitu ya Mbak Sela, ada positifnya. Iya. Ya kalau menurut Mbak Estu ini gimana dampak negatifnya gitu? Kalau menurutku sih dampak negatifnya juga dapat semacam gangguan kesehatan fisik seperti seseorang yang terlalu lama menghabiskan waktu di layar sering mengalami gangguan kesehatan fisik. Beberapa masalah yang sering muncul diantaranya adalah kelelahan mata, gangguan postur, dan kurang tidur. Menatap layar, komputer atau ponsel dalam waktu lama dapat menyebabkan mata kering, lelah, dan penglihatan kabur. Selain itu, posisi duduk yang salah saat bermain game online juga memicu seperti penyakit pinggang, leher, serta gangguan postur tubuh. Terus kayak kurangnya tidur akibat bermain hingga larut malam pun mengganggu pola tidur yang sehat, yang pada akhirnya dampak pada konsentrasi, suasana hati, dan produktivitas sehari-hari. Juga mengganggu kesehatan mental. Di sisi lain, kecanduan game online juga mempengaruhi kesehatan mental dan emosional remaja. Kegagalan mencapai target dalam permainan seringkali meningkatkan stres dan kecemasan. Keinginan untuk terus-menerus bermain tanpa henti juga menambah tekanan mental. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk bermain game online juga dapat membuat remaja terisolasi dari lingkungannya, meningkatkan resiko depresi. Beberapa game dengan konten kekerasan bahkan bisa memicu perilaku agresif yang jika terpapar terus-menerus dapat tercermin dalam perilaku yang nyata. Terus ada itu juga mengganggu waktu ibadah. Jadi game online itu seringkali berdampak pada waktu ibadah ya, terutama yang terlalu asyik untuk bermain game online. Banyak yang tanpa sadar mengabaikan atau menunda ibadah karena terlalu larut dalam permainan itu ya. Misalnya kayak ketika sedang seru-serunya bermain nih, waktu
waktu sholat atau waktu ibadah lainnya itu bisa terlewati begitu saja. Jadi selain itu bermain hingga larut malam membuat tubuh mudah lelah sehingga sulit untuk bangun pagi untuk beribadah. Jadi akibatnya selain mengurangi waktu untuk beribadah, game online juga bisa menggunakan kebiasaan dan kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban spiritual sih. Mungkin ya tadi yang selama aku dengar yang tadi ya itu mungkin itu maksudnya game online yang dari Mobile Legends, PUBG gitu-gitu, atau game-game yang game-game MOBA atau game-game jenisnya lagi ya. Mungkin kalau dampak dari game yang berupa domino, Candy Crush atau slot gitu-gitu itu mungkin gimana guys? Kalau dampak dari game slot sendiri tuh nggak ada dampak positifnya ya, kayaknya negatifnya itu. Kalau menurutku ya dampak negatifnya tuh bermain slot bisa bawa dampak buruk banget sih, baik dari sisi keuangan maupun mental. Banyak orang yang awalnya cuma coba-coba karena kelihatan gampang dan bikin penasaran, tapi lama-lama malah kecanduan. Harapannya sih menang banyak, tapi kenyataannya malah sering rugi karena pengen terus menang jadi susah berhenti meski udah kalah berkali-kali dan malah bikin uang habis. Ya mungkin juga yang bikin kecanduan itu karena ketika awal-awal itu biasanya kan lebih gampang dikasih gitu ya. Makin ke belakang itu makin susah biasanya gitu ya. Dan aku pernah juga ada temenku itu pernah main game bukan Candy Crush gitu ya, itu game berupa kayak tebak angka gitu ya. Jadi kamu tebak di angka 1 sampai 9 semisal gitu ya, 1 sampai 9 kamu tebak di angka 5 gitu. Nah di angka 5 ini kalau emang benar 5 itu uang yang kamu udah buat tebak ini itu dikali 5 kalau nggak salah. Jadi kalau kamu tebak 50 jadi 250 itu balik ke kamu begitu. Tapi ya, dan ada angka kecil atau besar gitu. Kalau angka kecil atau besar itu kamu nebak kecil gitu. Kecil itu kalau nggak salah 5 ke bawah gitu. Kalau besar 6 ke atas. Nah kalau kamu nebak kecil itu kamu bakalan dapat juga. Kalau benar ya, kamu bakalan dapat juga. Tapi nggak kayak yang nebak angka. Kalau nebak angka kan 5. Nah kalau nebak kecil besar itu kayak kali 2 gitu-gitu. Lebih kecil. Iya, lebih kecil pendapatannya gitu. Cuman emang cepat banget gitu. Dapatnya uang itu memang cepat banget. Cuman kadang hilangnya juga cepat juga. Iya. Mungkin itu yang bikin kecanduan sih. Kalau menurut bahasa? Kalau menurut aku dari sisi mental itu ya, kecanduan judi slot itu bisa bikin stres dan overthinking juga kan. Kalau kalah terus nih bisa bikin frustasi, bahkan ada yang sampai depresi gitu loh. Selain itu, orang yang udah kecanduan itu biasanya lupa sama tanggung jawabnya di rumah atau di sekolah karena pikirannya itu cuma fokus sama main game terus. Akhirnya hubungan sama keluarga atau teman itu bisa renggang karena mereka itu gak perhatian lagi. Yang lebih parahnya lagi nih, ada juga yang sampai nekat pinjam uang atau ngelakuin hal negatif lain demi bisa terus main. Jadi main judi atau slot ini bisa bikin hidup berantakan kalau kita itu gak hati-hati, gak bisa bikin dan juga bisa bikin rugi diri sendiri. Tapi juga bisa ngancurin hubungan sama orang lain sih. Seperti itu. Nah, dari sisi mental nih, kecanduan judi slot ini bisa bikin stres dan overthinking. Kalau kalah terus nih bisa bikin frustasi, bahkan ada yang sampai depresi. Selain itu, orang yang udah kecanduan itu biasanya lupa sama tanggung jawabnya di rumah sehingga menyebabkan angka perceraian itu tinggi. Seperti kasus yang terjadi di Cianjur. Aku pernah baca kalau Pengadilan Agama Cianjur itu mencatat lonjakan signifikan dari kasus perceraian pasangan suami istri karena pikirannya itu cuma fokus ke main game. Jadi akhirnya itu hubungan sama keluarga atau teman-teman itu bisa renggang karena mereka udah nggak perhatian satu sama lain lagi. Yang lebih parah ini ada juga yang sampai nekat pinjam uang atau melakukan hal negatif lain jadi bisa terus main gitu. Jadi main judi slot ini bisa bikin hidup berantakan kalau emang gak hati-hati ya. Gak cuma bikin diri sendiri, tapi juga ngancurin hubungan sama orang lain. Juga trauma dari deposit slot ini itu sangat berbahaya sama dengan kayak judi ya.
Jadi ketika seseorang itu udah panas, maka dia bisa bermain gila-gilaan, bermain dengan emosi, marah dan tidak terkontrol yang bisa yang biasa itu disebut dengan skor. Nah, di situ itu biasanya para pemain lain itu bisa melihat secara jelas bahwa pemain yang kalah terpilih itu udah kehilangan akal sehatnya dan akan terus bermain secara kacau. Nah, disitulah waktu yang sangat baik untuk mengambil semua uang yang dimiliki oleh orang yang bermain itu. Jadi kayak semacam kotaknya tuh dicuci gitu Iya, ya. cuci. Jadi terus main terus. Hanya gampang pengaruh banget sampai dijadiin hobi gitu. Iya. Mungkin itu saja ya. Sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan dengan sesi kesimpulan. Jadi dari semua yang sudah kita bicarakan dapat disimpulkan bahwa game online ini permainan yang dimainkan lewat internet, di mana kita bisa ketemu dan main bareng orang lain dari berbagai tempat. Meski seru dan bisa mengasah keterampilan, strategi atau kerjasama tim, game online juga punya dampak negatif yang harus diperhatikan. Dampak buruknya bisa bikin kita capek fisik, misalnya mata lelah, postur tubuh jelek karena duduk terus dan kurang tidur. Selain itu, game online juga bisa mengganggu kesehatan mental. Kita bisa jadi gampang stres, cemas, atau malah kecanduan sampai lupa sama tanggung jawab sekolah, bahkan aktivitas sosial, bahkan ibadah. Banyak kasus kecanduan game online di mana orang-orang main sampai berjam-jam, lupa makan, tidur, atau bahkan nggak mau bersosialisasi. Ini nggak cuma berpengaruh ke diri sendiri, tapi juga bisa merusak hubungan dengan keluarga dan teman. Jadi penting buat mengatur waktu main biar tidak terlalu berlebihan. Hiburan oke, tapi jangan sampai lupa sama tanggung jawab dan kesehatan kita sendiri. Wah, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Terima kasih untuk para pemateri yang sudah meluangkan waktu. Semoga pembahasan yang kita bahas hari ini bisa berguna bagi kita semua dan juga untuk para penonton yang sudah menyimak video Game On Podcast yang sudah kami bahas tadi. Barangkali atau mungkin ada pendapat, kritik atau saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti kami bertiga akan menanggapi komentar dari kalian, serta jangan lupa juga untuk support akun YouTube kami agar kalian tidak ketinggalan info podcast selanjutnya. Mungkin dari para materi ada pesan yang ingin disampaikan untuk para penonton. Jadi aku punya kata-kata nih. Hikmah sesaat dari kemenangan kecil seringkali membuat kita terus bermain. Tapi yang perlu kalian ketahui, game online bisa menyebabkan kecanduan yang sulit dihentikan. Satu permainan akan memicu permainan lainnya, hingga kita terjebak dalam siklus tanpa akhir. Baik, pesan tersebut menjadi penutup pada podcast kali ini. Saya selaku host minta maaf sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati narasumber dan penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.